Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yatri Afni dengan NIM 2014050039. Saya dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar bimbingan belajar. Masuk yang pertama yaitu konsep dasar bimbingan belajar. Kehadiran bimbingan belajar di sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membantu peserta didik agar mampu melakukan penyesuaian diri dengan tuntutan akademis, sosial, dunia kerja, dan tuntutan psikologis sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pelayanan bimbingan belajar di sekolah akan berjalan secara terpadu dengan proses pengajaran. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan belajar terkait erat dengan tugas dan peran guru. Masalah-masalah belajar seringkali membawa ketimpangan sosio-psikologis pada diri siswa, bahkan mungkin lebih jauh dari itu. Bimbingan belajar berupaya untuk mengeliminasi sejauh mungkin akses tersebut terhadap proses belajar, sekaligus membantu siswa agar mampu melakukan penyesuaian diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya. Dalam penyelenggaraan bimbingan belajar, dipandang penting untuk melakukan kerjasama dengan lembaga pekerja sosial, para instruktur, dokter, dan sebagainya dalam rangka penanganan persoalan siswa. Yang kedua yaitu prinsip dasar pengajaran remedial. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifat dan sebagainya pelayanan khusus, antara lain yang pertama yaitu adaptif. Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Kemudian yang kedua, interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berintegrasi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika dijumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan, segera diberikan bantuan. Menurut Jusmawati 2009, bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Bimbingan merupakan bantuan yang memberikan kepada individu agar individu tersebut dapat berkembang dengan baik. Guru sebagai pembimbing harus memberikan bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenali lingkungan, dan merencana masa depan. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Dalam metode pembelajaran dan penilaian sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian umpan balik. Sesegera mungkin. Umpan balik merupakan informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya, perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami peserta didik. Oke, sekian dulu penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.